Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien dan kita akan kembali udah lama nih komentari video dari Tampar Ragi yang judul Zelda Zelda Putri Agustan akhirnya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Di Agustan ini kan beliau ini kan sudah meninggal guys karena penyakit beberapa waktu yang lalu gitu kan. Jadi saya berharap ya sebagai anak dari atau putri dari Agustan, hendaknya Zelda Tani tidak membuka aib gitu, apalagi aib bapaknya gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih apa yang mau disampaikan oleh Zelda Tan, apa jangan-jangan dimanipulasi oleh Tamparagi statement dari Zelda Tan. Maka saya juga penasaran, maka kita tontonnya video guys, habis itu kan kita komentari. Halo, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Hari ini kita akan ngobrol dengan Zelda. Teman-teman yang belum tahu, Zelda ini adalah anak dari sahabat lama kita, Pak Agustan. Kalau teman-teman belum tahu Pak Agustan siapa, teman-teman bisa nonton di channel Tanpa Ragi ya tentang Pak Agustan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Zelda. Kita akan nanya-nanya apa. Dari keempat orang ini hanya Tamparagi yang gambarnya itu ada kartun guys. Kenapa coba gitu kan? Apa dia malu dengan dirinya sendiri gitu? Tengok, Zeldatan itu orang asli. Stantemer Selahi orang asli. Riso orang asli. Ini tanpa lagi kartun guys. Luar biasa kan? Yang terjadi dengan Zelda sekarang ini, bagaimana kondisinya dan lain-lain. Oke, kita langsung aja kita kenalan dengan Zelda. Shalom Zelda. Shalom Om. Oke Zelda, shalom. Gimana kabarnya Zelda? Saya ngomong dulu tentang perasaan sebagai seorang ayah ya. Sebagai seorang ayah tentu ingin anaknya itu ikut bersamanya. Saya nggak bisa bayangkan kalau anak saya itu adalah beda keyakinan dengan saya, apalagi kalau saya yakin dengan keyakinan saya, ngerti ya? Saya nggak bisa bayangkan itu, guys, ya kan? Anak kandung saya itu tidak dapat saya selamatkan bersama diri saya gitu. Nah, saya sangat yakin dengan agama saya. Nah, apa yang bisa lakukan? Ya saya akan berjuang seumur hidup untuk agar dia bisa misal apa ya? Ini kan kita tahu bahwa Agustan awalnya salah jalan. Dia memilih agama lamanya gitu kan. Lalu dia sadar dengan logikanya dia memilih agama barunya. Tapi anaknya masih di agama lama. Dia berusaha untuk selamatkan dengan cara pelan-pelan memujuk-mujuk gitu. Tapi kayaknya anaknya belum belum dapat hidayah. Jadi Agustan meninggal dalam keadaan yang saya nggak bisa bayangkan kalau terjadi pada diri saya gitu kan. Sangat menyedihkan guys. Tapi tentu dalam hatinya, Agustan berharap tentu anaknya selama masih ada nafas akan diberi hidayah gitu. Jadi kita masih, Agustan masih punya harapan gitu. Kita masih punya harapan guys. Jadi makanya kita berdoa tiap hari semoga Zeldatan mendapatkan hidayah dari Allah gitu. Jika dia ikut bersama ayahnya, Agustan untuk mendapatkan keselamatan gitu kan. Dan tidak akan masuk ke dalam neraka guys. Yang kekal dan abadi karena menyembah sama manusia gitu kan. Baik, sehat, puji Tuhan. Oke, pertama saya mau ucapkan turut berduka ya untuk papa kamu Zelda. Ya, Kondisi sekarang gimana? Apakah kamu sudah bisa terima atau bagaimana gitu? Atau masih ada terasa gimana? udah bisa terima, cuman kalau keinget ya sedih mah ada, cuman ya enggak yang itu sedih banget gitu, enggak karena kayak ya udahlah udah terima gitu. Oke. Jadi sebelumnya sorry juga nih karena ini mungkin akan mengingat-ingat luka lama atau gimana. Saya sangat yakin sekali bahwa Agustan tuh sangat sayang sama anaknya ya. Bagaimana dengan dia dengan lembut berusaha ngajak anaknya ikut keyakinan barunya. Kita lihat guys, seorang kesabaran seorang Agustan terhadap anaknya. Saya juga begitu. Saya tidak tega marahin anak saya kalau dia melakukan kesalahan gitu. Gak tega guys. Karena saya tahu bahwa kalau anak saya salah, saya salah. Karena saya yang mendidiknya. Saya punya tanggung jawab untuk dirinya. Jadi kalau anak saya melakukan kesalahan, itu salah saya sebenarnya. Berarti saya tidak mampu mendidiknya. Makanya saya mengerti banget dengan perasaan Agustan gitu kan. Saya ngerti banget guys. Karena saya juga seorang ayah yang punya 2 orang anak. Saya nggak mampu
marahin anak saya, marah-marah, tapi bukan marah dalam artian berlebihan. Marah kayak sayang dengan tanpa memukul, tapi betul-betul mungkin agak bersuara nadanya agak apa ya, agak naik tapi tidak tinggi ya. Jadi dia tunjukkan kalau saya itu marah dan tidak setuju dengan perbuatan itu. Tapi alhamdulillah selama ini anak saya itu tidak pernah melakukan kesalahan yang ya yang menurut saya tuh nggak apa guys ya, bukan kesalahan yang prinsipal gitu. Misal kayak anak saya tuh kadang malas sekolah, itu saya nggak bagi saya itu tidak bukan sesuatu yang prinsip. Misalnya kalau dia sampai narkoba atau minuman keras atau apa gitu guys. Nah kalau cuman kayak malas sekolah tuh kita masih bisa lah, karena saya mengerti bahwa banyak jalan menuju Roma gitu kan, bukan pas sekolah juga bukan sampai nggak sekolah gitu ya. Maksudnya tuh kadang-kadang saya juga merasakan dulu kayak waktu kecil tuh saya juga kadang malas sekolah gitu. Itu hal biasa. Ya berarti kita jangan putus sekolah gitu ya. Jadi rasa masuk kadang-kadang timbul tapi perlu kita lawan dan kita tidak perlu terlalu ekstrim untuk menekan itu pada anak kita gitu kan. Tapi kita terus kasih semangat yang penting gitu guys. Karena gitu ya. Boleh tahu kan sebenarnya kenapa sih papa kamu itu sakit apa gitu? Papa itu sebelumnya sakit Oh, jantung, terus kan emang punya kolesterol juga. Nah, terus eh, karena selesai operasi papa tuh kerjanya terlalu berat, terus akhirnya papa jatuh stroke. Yang harusnya papa nggak boleh kerja berat-berat gitu. Emang papa buka laundry, cuci karpet gitu kan, yang kayak kan alatnya gede-gede, belum harus ngangkat karpet buat ngejemur. Nah, itu kan berat gitu ya. Jadi bikin papa drop, terus akhirnya stroke gitu. Itulah tanggung jawab seorang ayah ya terhadap anaknya. Bahkan Doritan juga Agustinus juga sangat sayang pada ibundanya. Tapi alhamdulillah ibundanya sudah dapat hidayah, tinggal anaknya belum guys. Ya. Tinggal anak sayangannya ini ya. Mungkin juga Putih Sematawayang ini yang belum dapat hidayah gitu. Dan kita berdoa semoga Zelatan juga dapat hidayah gitu. Sehingga dia mengikuti jejak keselamatan yang dapat oleh Agustan dan ibundanya neneknya gitu ya. Agustan itu walaupun dia begitu tapi dia sudah selamat guys bersama ibunda atau nenek dari Zeldatan gitu kan, ibunda Agustan. Tinggal Zeldatan lagi yang harus diselamatkan gitu kan. Tuh. oke, oke. Mungkin boleh diceritain sebenarnya kita nih banyak yang penasaran gitu. Sebenarnya papa kamu tuh kenapa sih mualaf? Kalau boleh tahu dari versi kamu yang kamu tahu tuh gimana ceritanya? Dari versi aku ya, Mm-mm. kan Saya nggak tahu nih apa Zeldatan ini masih polos atau lugu ya. Tapi kita kita harus hati-hati dengan pertanyaan seorang orang seperti Baragi ya. Dia nanti takutnya akan mengiring opini atau ya mengolek suatu hal yang justru aib gitu, yang nggak harusnya nggak boleh sampai oleh Zildatan gitu kan. Jadi Zildatan tadi nggak boleh terlalu jujur, ada aib-aib ayahnya harus dia tutupin gitu ya. Tapi kalau dia justru menyampaikan sesuatu yang membuka mata tanpa lagi bahwa apa yang dilakukan ayah adalah yang dia kira adalah benar, itu bagus. Berarti Zeldatan sudah tepat ketika menyampaikan, mengumpulkan, menjawab pertanyaan dari tanpa lagi dan orang-orang ini gitu guys. sebelum ini tuh papa udah pernah mualaf kan. Sebelum ini papa udah pernah mualaf waktu adek aku masih kecil. Waktu mau lahiran, akhirnya papa balik lagi ke Kristen lagi karena kayak mama tuh ngasih tahu gitu ke papa kayak kasihan ini anaknya masih kecil, masa orang tuanya beda agama gitu kan. Akhirnya kembali lagi lah papa ke Kristen. Nah waktu itu Agustan tentu imannya belum kuat ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu ya kan. Apa ya guys ya, apapun alasannya nggak boleh kita tuh mempelajari agama, nggak boleh, karena agama itu keyakinan. Justru kita dengan keyakinan yang sangat kuat itu kita harus membawa orang-orang itu, apalagi orang kita sayangi, untuk ikut kita karena kita yakin kita bisa edukasi mereka, kita bisa yakinkan mereka gitu ya, dengan cara-cara yang tentu yang seperti dicontohkan oleh Gusta, dengan cara-cara yang sabar,
santun gitu kan. Memang dia tuh berusaha untuk mengajak anaknya masuk Islam tapi belum berhasil, dan ibunya berhasil guys sementara ini gitu kan. Terus setelah itu akhirnya aku tuh pisah rumah sama papa. Jadi mama papa tuh berantem soal ekonomi. Nah, di situ akhirnya mama cari kerja keluar pulau, ngurusin bisnisnya mama. Papa juga pergi, papa misah rumah gitu sama aku. Dan akhirnya aku dititipin di rumah kakaknya mama, di om tante. Nah, terus di situ tiba-tiba nggak lama dari situ dengar berita kabar dari Facebook rame kalau papa itu mualaf lagi. Nah, yang aku dengar-dengar itu tuh mungkin ini bisa disensor aja ya nama gerejanya. Aku juga rada takut soalnya. Jadi apa namanya? Awalnya tuh papa tuh kan sekolah pendeta gitu, sekolah Alkitab di GPPS kan. Sekolah Alkitab di GPPS, terus ngedapet perlakuan yang nggak enak dari GPPS, akhirnya papa. Nah, ini kok nggak disensor gitu kan? Tanpa lagi guys, ya ini nggak sopan loh beneran, ya nggak sopan, nggak amanah. Zeldatan minta sensor, tapi dia tidak sensor. Makanya saya kasih pesan kepada Zeldatan, hati-hati dengan orang-orang seperti Tanpa Lagi. Ini adalah musang berbulu domba gitu, ya musang yang bernyamar di domba. Hati-hati gitu kan, hati-hati. Permintaan Zeldatan untuk sensor, nggak sensor sama Tanpa Lagi. Jelas kita mendengar tadi apa yang disebutkan gereja yang disebutkan oleh Zeldatan, padahal Zeldatan ingin untuk sensor gitu guys, luar biasa ini kan. Makanya apa yang saya khawatirkan terjadi. Makanya kita tuh bisa baca nah guys ya. Kalau orang-orang kita pada gini tidak amanah ya, berbahaya. Ya, berbahaya. Ini punya buat konten ini tentu punya maksud untuk agar menggiring orang bahwa lihat tuh Agustan, dia telah salah menjadi mualaf. Dan lihat tuh nasib anaknya. Anaknya jadi kacau. Itu maksud sebenarnya guys. Ya kan? Makanya buat Mbak Azel datang hati-hati. Jangan sembarangan Anda tuh gini, pada suatu mau curhat atau apa, Anda bisa hubungi keluarga Anda gitu. Jangan dengan sembarang orang, apalagi orang kita para gini, guys. Bahaya gitu kan. Sakit hati. Nah, dari situlah itu pertama kali akhirnya papa pindah ke Bandung, terus nggak lama akhirnya papa mualaf, terus balik lagi. Nah, setelah balik lagi, itu tuh hatinya tuh belum 100% pulih gitu. Jadi kayak masih menyimpan sakit hati ke GPPS gitu, ke gereja itu. Karena waktu itu papa tuh diusir, jadi papa diusir dari sekolah Alkitabnya ini. Terus akhirnya ya itu akhirnya papa sakit hati sama agama Kristen. Jadi bukan bukan ke orangnya, tapi akhirnya papa sakit hatinya tuh ke agama Kristennya. Nah, yang terakhir ini pas papa mau pindah, papa tuh awalnya ngomong papa lebih milih buat ateis aja. Memilih buat ateis aja, akhirnya tapi pada akhirnya ditarik karena dulu kan papa ikut nge-Gojek, nge-Grab gitu. Nah, ternyata di situ tuh ada komunitasnya lagi. Ditariklah papa ke Muslim. Jadi akhirnya papa tetap masuk ke Muslim, cuman ya dengan sakit hatinya papa, makanya papa bikin kontennya tuh kayak yang menyenggol-nyenggol agama kita gitu. Kalau yang aku dapat. Ya. Oke. Nah, kalau yang pertama ini berarti yang pertama kali yang di GPPS itu yang diperlakukan tidak enak itu diusir itu, kalau menurut kamu kenapa sampai papa kamu tuh diusir gitu? Aduh, aku sebenarnya kurang tahu ya karena aku masih kecil ini. Jadi faktanya Zlatan ini nggak tahu duduk permasalahan sebenarnya, gitu kan? Nah, jadi ini hanya dugaan dia saja gitu. Jadi gini guys ya, jujur ya, kalau saya menilai gini ya, apa yang disampaikan Agusan itu adalah memang dia tuh punya kebencian yang luar biasa terhadap Kristen gitu ya, terhadap orang-orangnya gitu. Cuman gini loh, apa namanya, memang ini sudah bercampur antara benci dengan
dengan keyakinan, ya. Maka kita nggak heran kalau melihat Agustan melakukan itu. Tapi itu sih dia dikoreksi bagi mereka. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa apa namanya pengikut Kristen itu begitu, guys? Itu masalahnya di situ gitu, ya kan? Dan ingat ya, Agustan itu bukan hanya sekedar pindah agama, tapi dia itu betul-betul mempelajari. Jadi, beda loh guys ya. Orang yang pindah agama dengan karena murni sakit hati, dengan orang pindah agama tuh dengan sakit hati campur keyakinan tuh beda. Buktinya di konten-kontennya Gus tadi bisa bahas tentang Kristen dengan Islam tuh dengan baik gitu. Jika tentu dia tuh nggak pindah agama dengan cukup dengan modal sakit hati. Sakit hati ya fakta gitu kan dari kesaksian anaknya. Tapi juga keyakinannya adalah memang yakin karena memang dia belajar gitu, mempelajari gitu kan. Dia mengerti kenapa Kristen ini salah, kenapa Islam benar gitu. Itu yang paling penting esensinya di situ. Perkara sakit itu adalah masalah emosional yang lain lagi gitu. Memang dia jangan campurkan, tapi memang tercampur gitu. Dalam artian gini, meskipun campur, kita harus bisa memisahkan. Contoh gini ya, kayak ada apa ya? Di dalam rumah ada orang jahat, baik atau orang jahat di satu kampung. Nah, tercampur, memang campur, itu salah. Harusnya yang jahat itu tidak di kampung itu, keluar. Tapi kan nama campur, jangan gara-gara tercampur, lalu kita katakan bahwa orang kampung itu jahat semua, nggak begitu guys. Jadi, Agustan nggak seperti itu. Dia benar dengan keyakinannya, tapi dia salah dalam sakit hatinya. Tapi namanya manusia guys, punya perasaan seperti itu gitu kan. Mungkin dia kurang bisa bersabar, itu apa namanya? Ya, kita juga gimana ya? Ya itu manusiawi lah. Tapi kalau saya punya saran, harusnya Agustan harus lebih tenang, harus lebih bersabar, harus lebih karena itu juga akan mempengaruhi psikologisnya gitu kan. Ibaratnya gitu loh guys ya. Lupakan masa lalu. Tapi udah terlambat ya, karena dia meninggal. Yang penting adalah kalau Anda atau kita udah bersih dia, ya sudah, lupakan aja, let it go gitu kan. Dia cukup ibaratnya kita tuh cukup menyampaikan keyakinan kita tanpa harus menyerang orang-orangnya guys gitu, ya kan? Nggak perlu. Cukup kita tahu dan cukup nggak usah kita banyak ngomong, kecuali kalau orang nanya gitu kan. Misal saya misalnya pernah sakiti orang, itu saya malas ngomong ke orang, kecuali untuk nanya, kenapa kamu begitu? Nah, baru saya ceritakan. Kalau tidak ngapain gitu kan? Aku juga dengar ceritanya dari Om. Cuman kayak emang apa kayaknya tuh mungkin beberapa orang yang di dalam sana tuh emang apa ya bahasa sekarangnya tuh mungkin problematik kali ya. Jadi karena yang dapat perlakuan gak enak tuh. Jangan-jangan gini, Agustan itu kemarin dia tuh karena anak istri, makanya dia tuh di Kristen tuh karena terpaksa, karena faktor anak istri itu membuat dia terpaksa di Kristen, ya. Tapi coba gini guys ya, kayak ada orang dia harus bekerja. Saya nggak tahu, mungkin Agustan tuh kerja di gereja mungkin. Dia terpaksa, mungkin itulah dari guys ya. Karena terpaksa itu ya, entah karena terpaksa dia kerja di gereja, entah terpaksa karena memang anak istrinya, ya jelas faktor anak istri itu ada ya, terpaksakan itu ada. Kalau kerja saya nggak tahu gitu kan, saya hanya bisa menduga. Tapi gini logikanya ya, dia tuh sebenarnya ingin keluar dari Kristen memang udah lama dan dibuktikan dulu dia keluar. Cuma karena pengaruh faktornya istri, ya pasti, atau entah dugaan karena faktor pekerjaannya, karena dia mungkin sebagai pendeta atau di gereja, makanya dia terpaksa tetap di Kristen walaupun dia pengen keluar gitu. Nah, tapi ketika ada kesempatan karena istrinya sudah jelas berpisah dengannya, ada alasan lagi dong untuk dia tetap di Kristen. Akhirnya dia bisa full masuk Islam dengan tanpa beban lagi gitu guys. Kan tidak lagi yang diharapkannya kan, istrinya sudah begitu gitu. Sama kayak saya juga begitu. Kalau sebenarnya istri saya sudah tidak dapat lagi jadi yang baik ya, saya nggak punya harapan lagi ya. Saya bisa tanpa beban untuk selamanya mengganjal yang karena dia saya tuh begitu, saya bisa keluar dari situ guys. Itu yang jadi pada Agustan logikanya gitu kan. Bukan cuma papa aku aja, jadi
omnya aku yang sama sekolah Alkitab juga, itu tuh dapat perlakuan gak enak. Cuman om aku tuh dia lebih memilih untuk memaafkan. Jadi akhirnya ya sekarang Oh, baik-baik aja dan sekarang jadi pendeta gitu. Nah, cuma bedanya kalau oh, papa ya itu dia ngikutin sakit hatinya. Aku kurang ngerti oh. gimana dalam keadaan si gerejanya karena di situ posisinya aku masih kecil, jadi aku juga nggak tahu apa-apa gitu. Lagi umur berapa kamu pada saat itu? Masih ini deh kayaknya sekitar 5-4 tahun kayaknya, masih kecil. Berarti dia betul-betul murni dengan cerita dari omnya. Karena anak umur 5 tahun 4 tahun memang nggak ngerti apa-apa guys. Belum ngerti lah gitu kan. Saya mengenang kembali flashback ketika sama berumur 5-4 tahun memang. Ya nggak 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 banyak ingat saya guys. Saya tahunya dulu umur 5 tahun tuh waktu TK saya pernah ketabrak motor walaupun tidak parah gitu. Waktu itu saya pulang sekolah itu saya nggak sabaran nunggu ibu saya jemput kan. Saya pulang sendiri dan akhirnya kena tabrak motor untuk tidak parah guys. Nggak bukan parah juga, maksud tuh nggak masalah gitu, hanya serempet mungkin itu kan. Nah, tapi itu yang saya ingat dan lain itu saya tidak terlalu banyak ingat gitu guys, ya kan? Oh, Nah, itu 45 tahun. diusirnya, iya, itu diusirnya pas aku umur segitu juga. Makanya di situ kayak papa ngerasa sakit hati banget, kayak nggak kasihan gitu sama aku yang masih kecil, main diusir-usir aja dari tempat itu gitu. Makanya, Hmm, pada Mati saat itu lampu berarti guys. papa kamu sebagai melayani di gereja gitu ya? Ah, mati lampu nih guys, gimana ya? Kita tunggu sebentar ya. Kalau lampu nggak mati juga kita bikin nanti part kedua sambung guys. Dikasih iya, tempat segala melayani macam di gereja. gereja. Oke, Mm-mm. melayani di gereja, terus entah kenapa diperlakukan tidak baik, terus diusir, terus begitu papa kamu sakit hati, terus mualaf gitu, masuk Islam gitu ya? Iya, iya. Oke. Pada saat itu mama kamu gimana reaksinya? Nggak ingat Mama, kamu ya mungkin. iya, aku kurang inget sih. Cuman kalau mama tuh bagi aku orang tersabar di dunia ini gitu ya. Oke, ini mati lampu guys ya. Mohon maaf ya, kita stop dulu videonya. Kita sambung di part kedua mungkin besok gitu kan. Karena ini bahaya nih. Saya IP saya mungkin terlama nih guys. Jadi ya sudah, mungkin sekian dulu video kita ini dan sampai jumpa di part kedua mungkin besok saya akan sambung lagi videonya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.